Halo, halo semua. Kembali lagi dengan saya Rafli Aditya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya tentang web server dan DNS untuk pertemuan kali ini. Nah, pada praktikum kali ini saya menggunakan materi atau bahan dari sebelumnya yang sudah saya atur seperti ini agar lebih mudah karena sebenarnya sama, cuma pengaturannya saja. Jadi kemarin itu berhenti sebelum mengatur web server dan DNS-nya. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan web servernya. Pada servernya, web server, kita lihat dengan static default gateway-nya 4343.3, lalu kita masuk ke HTTP-nya, kita atur indeks HTML-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan ini yang sudah saya atur. Untuk indeks HTML-nya nanti akan saya lampirkan di deskripsi videonya. Oke, kita save dan tutup. Setelah sudah, mari kita tes di PC 0 di switch 1. Apakah dia bisa terpanggil atau tidak? Nah, oke, web browsernya. Kita coba tulis IP-nya tadi. Satu, record go. Nah, muncul kan untuk web servernya. Lalu selanjutnya kita tes juga di sini. Apakah bisa? eh Sebentar, agak lemot. Ya, semoga bisa. Nah, bisa juga. Oke, setelah settingan web servernya sudah selesai, mari kita setting DNS kita dengan statiknya kita pakai gateway yang sama jadi 3333.3. Lalu kita atur DNS-nya di sini. Nah, sama kita open dulu, lalu kita tambahkan sesuai yang kita inginkan. Misal saya di sini pakai jargon.com, tipenya A-record dengan addressnya yang tadi itu satu, kita add, lalu f.com dengan address dua, add juga, lalu u.com dan address ini sesuai dengan IP masing-masingnya. Nah, gimana sih cara nampilin kalau misal saya ingin memanggilnya dengan pakai www.jarkom.com? Itu bisa. Jadi kita tambahkan juga di sini www.jarkom.com. Nah, tipenya diganti CNAME, hostname-nya kita samakan di sini dengan Jarkom. Jarkom.com. Oke. Kita add, lalu kita save. Dan oke. Lalu kita on-kan. Nah, sudah on. Lalu kita coba di PC1 ya. Apakah bisa memanggil DNS-nya tadi? Biasanya masih perlu waktu buat connection-nya atau merubah pengaturannya. Coba jarkom.com. Oh, ternyata sudah. Jadi dia muncul ya. Lalu kita coba juga yang www.com. Tuh. Nah, dia juga muncul. Oke, kita tutup. Lalu kita coba juga di sini apakah bisa.
Web browser, web browser, sebentar, yarcom.com. Nah, sini juga sudah muncul. Lalu kita coba di laptop, apakah bisa juga? Yarcom.com. Tuh, nah, sudah muncul. Jadi karena sudah muncul semua, cobaan web server dan DNS kita sudah berhasil. Lalu kita akan lanjut di sini. Saya akan juga coba lanjutkan di apa lookup ya. Mari kita coba lookup dulu karena nah saya coba di command prompt-nya kita coba lookup com. Apakah bisa? Nah, sudah benarnya. Lalu juga coba ns lookup www.com. Nah, sebenarnya ini tuh yang saya masukkan sama seperti yang di DNS-nya tadi, jadi cuma mencoba aja. Lalu kita coba ftp.com, misalkan ns lookup ftp.com. Nah, di sini di FTP itu pun cuma muncul gini karena FTP-nya belum saya atur. Kita coba setting dikit saja, seperti cuma tambahin akunnya saja. Nah, karena ini baru dan belum diatur, kita coba atur dulu. Ini sudah di 343.2. Oke, subnetnya sudah. Lalu kita ke FTP on. Nah, ini saya rubah username-nya jadi nama saya, passwordnya seperti aja biar mudah ya. Lalu di save. Oke, sudah tersave ya. Kita coba lagi di mana nih? ns lookup ftp.com. Nah, biasanya memerlukan waktu ya buat, nah masih belum bisa, coba sekali lagi. Ns lookup ftp.com, masih belum bisa juga. Saya coba di sini. Karena biasanya juga memerlukan waktu buat identifikasi dan server on authorized. Belum bisa, belum terpanggil. Coba lagi. Ada kesalahan. Seperti harusnya enggak sih. Karena semua sudah benar ya. Ya. Service, FTP-nya juga sudah benar kok. On, off on kan lagi biar bisa sebelum kita tunggu dulu beberapa atau menit ya. Karena ya sebenarnya ini kayak real time-nya juga. Maksudnya, jadi real life kita perlu waktu buat konfigurasinya. Ya, kita coba sekali lagi dengan gini. Saya lupa karena lookup. Nah,
Ini nih, sudah masuk ya FTP-nya. Kita masukkan username-nya tadi. Rafli, passwordnya se- ada error karena tidak bisa dipencet. Kita ganti ke sini. Oke, kita clear. Bisa. Oh, nggak bisa ternyata. FTP, ftp.com, Rafli, passwordnya username oke. Login. Nah, pas mode on. Berarti oke, sudah berhasil semua. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya praktikkan pada pertemuan ini. Jadi sebenarnya, jadi web server sendiri itu merupakan perangkat lunak yang bisa berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Dan dia akan menanggapi atau memberikan tanggapan permintaan tersebut dalam bentuk halaman situs web, yang lebih umumnya itu seperti dalam dokumen HTML. Namun, web server juga dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda nih, yaitu sebagai bagian dari hardware atau sebagai bagian juga dari software. Jadi jika kita bahas sebagai bagian dari hardware, web server ini digunakan untuk menyimpan semua data seperti dokumen HTML, gambar, file CSS, file JavaScript, dan sebagainya. Namun, kalau kita bicara sebagai software, web server sendiri ini sebagai pusat kontrolnya yang berfungsi atau sebagai tempat untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Dan DNS server sendiri atau domain name servernya merupakan sistem yang menghubungkan URL kita dengan IP address. Jadi tadi kan kita pakai pertama panggilnya lewat IP nih kan 434343.1. Itu kan dalam bentuk IP. Tapi kita kemas IP tersebut dengan DNS dan kita beri nama dengan jarcom.com. Akhirnya kita jadi manggilnya hanya cukup jarcom.com. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi atau penyampaian materi praktikum yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat salah kata maupun salah dalam praktikum yang saya lakukan, saya mohon maaf dan saya berharap apabila ada masukan, komentar atau saran untuk membenarkan praktikum saya sangat terbuka dan saya berterima kasih agar saya maupun kita semua dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Rafli Aditya, pamit undur diri.